Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Jemaat Tuhan yang terkasih di mana saja berada, para pendengar Radio Buana Asri yang bersuka cita, yang berbahagia. Salam, selamat pagi. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh bertemu dalam mimbar agama Kristen di Radio Buana Asri saat ini. Dan sungguh merupakan suatu sukacita kalau saat ini kita boleh bertemu, kita akan mengumpulkan firman Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mengumpulkannya, mari kita akan menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah surgawi, sungguh kami bersyukur dan bersukacita atas hari indah, hari baru pemberian-Mu saat ini. Kami bersyukur Engkau senantiasa mengasihi kehidupan kami. Terbukti pada saat ini Engkau pertemukan kami dengan kasih-Mu. Engkau menyapa kami semua dengan kasih-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama menggumulkan tentang firman-Mu. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami masing-masing, baik kami yang ada di studio ini dan saudara-saudara kami di mana saja berada. Kami merindukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu menuntun langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa, sepanjang hari yang telah kami lalui banyak sekali dosa kesalahan. Kiranya Engkau ampuni kami semua. Doa ini hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan para pendengar Radio Buana Asri FM di mana saja berada, berbicara tentang kehidupan keluarga. Tentu kita adalah bagian dari keluarga kita masing-masing. Dan ketika kita berbicara tentang kehidupan keluarga, banyak hal yang terjadi dan pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Demikian juga halnya dengan keluarga Kristen. Saat ini bersama saya telah hadir juga Bapak Pendeta Ari Samuel bersama dengan kita. Dan saat ini kita akan mengambil suatu tema, yaitu keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Oleh karena itu akan kita dasari dengan firman Tuhan. Kami persilakan untuk Pak Ari untuk membacakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara mitra Buana Asri yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 22 sampai 25 dengan perikop judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai istri, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah lingkup terkecil dari sebuah bangsa yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Pagi ini tema yang luar biasa, keluarga yang bertumbuh. Harapan kita semua, firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita semua. Mungkin di antara para pendengar ada jemaat atau Bapak Ibu semua saat ini sedang mengalami konflik keluarga. Ya, kita akan membahas bersama-sama pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini bisa memberi pencerahan bagi kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Ari. Satu pertanyaan yang berdasar, dan ini pertanyaan yang harus benar-benar kita rasakan, kita gumuli, para mitra Radio Buana Asri FM dan jemaat Tuhan di mana saja berada. Pertanyaannya adalah cukup sederhana. Apakah keluarga kita sudah bahagia?
Pak Pendeta Ari Samuel, kalau kita melihat kehidupan keluarga dan juga kehidupan keluarga, tentunya di sini juga kita berbicara tentang keluarga Kristen. Pergumulan hidup ini adalah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ya, tentu ini adalah sesuatu yang sering kita temui. Setiap manusia pasti mempunyai pergumulan masing-masing, termasuk pergumulan-pergumulan kehidupan di dalam keluarga. Kalau boleh saya mengamati tantangan yang dihadapi oleh keluarga saat ini, di era saat ini, itu tentu banyak sekali, Pak Ari. Misalnya kita lihat adalah ya adanya ketidakharmonisan dan permasalahan yang memacu itu banyak sekali gitu. Misalnya tentang kasih yang mulai dingin. Itu kan ada cerita, Pak Ari. Ceritanya gini, ketika seorang itu memulai berkeluarga, tentu kan melewati masa pacaran, gitu kan? Masa pacaran, Pak Ari juga pernah pacaran, gitu ya. Pacaran gitu ya. Cukup panjang gitu. Cukup yang panjang. Nah, ketika berpacaran, ya dapat kita lihat, misalnya ada orang yang berpacaran, misalnya pacar kita ini, itu kan, ketika berjalan bersama, ternyata terhantuk batu, tersandung. Apa sikap kita? Aduh dek, mesake gini, begitu, seperti itu, kayak gitu ya. Itu ketika pacaran. Tetapi itu apakah juga berlaku ketika orang itu sudah melalui masa pacaran, sudah berkeluarga, mungkin menjadi keluarga yang mungkin sudah 5 tahun, 3 tahun. Apakah juga kasihnya akan sama seperti itu? Jangan-jangan ketika berjalan bersama dengan istri kita, misalnya kayak gitu, istri kita terjatuh, malah nyukur, mungkin kayak gitu. Itu yang terjadi. Lalu kesibukan, lalu pola pendisiplinan, ya disiplin kurang, dan pergumulan masalah perekonomian itu ternyata juga menjadi pergumulan yang sampai saat ini menjadi pergumulan yang dihadapi oleh keluarga, masalah perekonomian. Lalu ini nih Pak Ari yang mungkin yang sedang anget-angetnya ya. Kalau menurut Pak Ari itu teknologi itu berpengaruh positif atau negatif terhadap keluarga? Ya, gimana Pak Ari kalau ini? Karena kalau kita amati, ini ternyata teknologi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi, ada gadget, ya, Android dan lain sebagainya. Apakah juga mempengaruhi pengaruh yang baik bagi keluarga, mendukung kehidupan keluarga, keharmonisan keluarga, atau apa? Termasuk keseimbangan keluarga dan pekerjaannya. Nah, ini adalah pergumulan-pergumulan, ya, tantangan yang dihadapi oleh keluarga, belum lagi tantangan-tantangan yang lainnya. Itu yang terjadi seperti itu Pak Ari. Sehingga lalu muncul pertanyaan di dalam pertanyaan saya sendiri secara pribadi, dari tema tadi kan keluarga yang bertumbuh dan berbuah. Ketika mengalami pergumulan-pergumulan tantangan yang dihadapi seperti ini, apakah bisa keluarga-keluarga kita tetap bertumbuh dan berbuah? Artinya bertumbuh dari dalam diri kita, ketika berbuah itu dapat dirasakan oleh orang lain. Mari Pak Ari, ini pergumulan kita. Ya, puji Tuhan. Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, yang pertama berbicara tentang kebahagiaan. Memang berbicara tentang kebahagiaan itu universal. Banyak orang beranggapan bahagia kalau memiliki materi yang melimpah, bahagia kalau segala sesuatu yang kita harapkan, kita rindukan, kita doakan, semua dijawab Tuhan. Berbicara tentang ukuran bahagia gitu, ya, itu ukuran bahagia seperti dia. Itu banyak orang berpikir seperti itu, bahkan anak-anak Tuhan pun berpikir seperti itu. Padahal aku bahagia kalau punya harta yang melimpah, mobil yang mewah, rumah yang mewah, istri yang cantik, suami yang keren, anak-anak yang cerdas dan luar biasa. Tapi apakah benar-benar ini yang dikatakan keluarga bahagia? Ya. Memang melimpah, tapi kalau tidak takut akan Tuhan ya percuma saja. Ya, berarti uang pun, materi pun, segala sesuatu itu tidak menjamin keluarga itu bahagia ya Pak Ari. Ya. Itu berarti gitu ya. Sebenarnya gitu. Itu satu hal. Nah, untuk selanjutnya Pak Ari, berkenaan dengan pergumulan yang ada di dalam keluarga ini yang kita hadapi, dan ini adalah pergumulan yang secara umum yang saya ungkapkan tadi, gitu seperti itu. Tetapi keluarga Kristen, keluarga kita ini di tengah-tengah pergumulan yang ada tetap dipanggil oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa keluarga kita ini harus bisa bertumbuh, berbuah. Yesus katakan kamu adalah terang dunia.
Dan bukan hanya secara pribadi terang itu dipancarkan, tetapi harus juga melalui keluarga. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tantangan seperti ini? Apa kiat-kiatnya Pak Ari biar kita ini bisa benar-benar sebagai keluarga ini bisa benar-benar bertumbuh gitu ya, bertumbuh. Kan tadi dikatakan keluarga itu harus didasari dengan rasa takut akan Tuhan, seperti itu, lalu bisa berbuah. Kalau ketika berbuah itu kan bisa dinikmati. Saya membayangkan kalau itu buah anggur itu kan manis, tidak kecut dan sebagainya. Seperti gimana ini Pak Ari? Baik Pak Eko, yang Mitra Buana Asri yang dikasih Tuhan, tadi juga berbicara tentang teknologi, ya, teknologi apakah ini membawa pengaruh yang buruk atau baik bagi keluarga Kristen secara khususnya supaya bisa bertumbuh dengan sehat. Nah, saudara dikasih Tuhan, memang kehadiran teknologi ini kita mau tidak mau memang ada dampak positif dan negatifnya. Dampak negatifnya mungkin pasangan kita terlalu sibuk dan sangat sibuk dan menyibukkan diri dengan apa yang dia pegang di tangannya, yaitu gadget ataupun iPhone ataupun yang lainnya, merek apapun itu, membuat pasangan kita sibuk dengan itu. Sibuk kalau itu untuk urusan pekerjaan oke lah, tapi sibuk hanya untuk hal-hal yang tidak berguna, tidak penting, itu sia-sia saja. Nah, yang positifnya, andai kata suami istri bekerja di tempat yang jauh, untuk komunikasi sangat oke lah, ada video call dan sebagainya, saling menyapa setiap hari, memberikan firman Tuhan, menguatkan satu dan lain setiap hari, setiap waktu, bisa mengontrol keadaan keluarga yang ada di rumah, apa yang istri sedang lakukan, apa yang sedang suami lakukan, kerjakan, dan anak-anak kerjakan. Nah, Pak Eko yang saya kasihi dan Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, seperti ayat yang sudah kita dengarkan tadi, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana kiat-kiat supaya keluarga itu bisa bertumbuh? Bagaimana kiat supaya keluarga bisa berbuah dan orang lain bisa menikmati dari keharmonisan keluarga itu? Salah satunya ketundukan, rasa hormat istri kepada suami, kepada pasangannya. Rasa hormat ini bukan berarti suami gila hormat, tidak, tetapi ini adalah bentuk rasa sayang, rasa kasih sayang seorang istri kepada suami, dan apa segala sesuatu yang suami katakan, dibicarakan bersama-sama, dicari solusi bersama-sama. Ini bentuk rasa sayang, bentuk rasa tunduk istri kepada suami. Ya, begitu kira-kira Pak Eko. Iya. Oke, tadi satu hal yang menjadi perhatian Pak Ari berkenaan dengan pengaruh teknologi itu ya. Pengaruh teknologi seperti itu. Nah, ketika kita melihat apa yang difirmankan Tuhan bahwa istri itu harus tunduk kepada suami, demikian juga suami harus menghargai istrinya, seperti itu. Nah, ternyata inilah yang saya amati seperti itu. Pengaruh teknologi itu luar biasa. Orang itu kadang sekarang itu lebih patuh terhadap apa yang disukai, dan ini kadang menjadi permasalahan. Contohnya nih, gampang saja, mudah saja, kita berbicara tentang anak-anak kita, gitu kan. Ketika anak-anak kita yang diharapkan anak-anak kita itu kita didik di dalam Tuhan, yang diharapkan supaya anak kita ini benar-benar anak-anak yang menghormati orang tuanya, anak-anak yang taat kepada orang tuanya. Tapi kalau kita amati, ternyata ya seperti Android, handphone dan sebagainya, itu banyak menyita perhatian anak-anak, sehingga dia pun kadang kurang memperhatikan didikan orang tua. Contohnya, HP-nya ditaruh dan belajar, seperti itu. Apa jawabnya kalau orang sagen se? Itu kan, se ojo tulanan HP terus, boya. Misalnya seperti ini. Nah, ini kadang terjadi, ini pengaruh kadang seperti itu, walaupun banyak sekali pengaruh positif, tetapi teknologi ada pengaruh juga negatif itu. Makanya memang
ditanamkan di situ seperti apa yang menjadi jawaban Pak Ari, tunduk itu adalah sesuatu yang kemestian ketika itu. Karena seperti kita jemaat itu tunduk kepada Kristus, demikian juga istri, anak tunduk kepada suami. Seperti itu. Dan semuanya saling menghormati, mengasihi seperti Kristus juga mengasihi jemaatnya. Kalau terjadi hal yang demikian, saya rasa keluarga itu ya dibentuk takut akan Tuhan. Itu Pak Ari kan, gitu kan. Ketika istri wah senangi lihat sinetron terus kayak gitu, kan tidak akan dia mengabaikan ya untuk masak, untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya seperti itu. Ketika istri misalnya itu sibuk dengan sosialitanya seperti itu, ya ketika mendapatkan firman Tuhan yang seperti itu, ya tidak akan dia itu mengabaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Itu kalau dari sisi teknologi. Tentu sisi yang lain juga banyak yang kita rasa di situ, dan itu saya rasa firman Tuhan ini menjadi jawabannya. Gitu. Ketika kita takut akan Tuhan, itu artinya kita, istri itu tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri, pasti akan ada perhatian di situ. Itu menurut saya seperti itu. Nah, berkenaan dengan hal yang lain, tentu pola didikan kita ini terhadap keluarga ini, terhadap anak ini juga akan kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Ini adalah pertumbuhan. Ketika itu bertumbuh di dalam keluarga, itu harus bertumbuh di dalam Kristus, seperti itu. Lalu berkenaan dengan berbuah, Pak Ari, apakah panggilan tentang keluarga ini untuk berbuah, ini juga panggilan ini juga masih melekat dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen? Artinya ini berbuah ini adalah apakah suatu kewajiban atau tidak? Gitu. Karena ketika keluarga ini berbuah, ini keluarga ini akan menjadi saksi Kristus bagi orang lain. Tapi kalau keluarga sendiri dalam kehidupannya corat marut, keluarga sendiri dalam kehidupannya itu berantakan, keluarga sendiri ke dalam kehidupannya tidak takut akan Tuhan, istri tidak tunduk pada suami, suami tidak mengasihi istri, anak-anak tidak hormat pada orang tuanya, tidak taat, nah, otomatis di sini dapat kita lihat keluarga ini tidak bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Mungkin bagaimana dengan ini Pak Ari? Mungkin. Ya, begini Pak Pendeta Ekel dan mitra Buana Asri dimanapun Anda berada. Berbicara tentang kualitas hidup keluarga yang bertumbuh dan berbuah, itu bukan kewajiban, tapi keharusan. Sebuah keluarga Kristen itu diharuskan bisa berbuah yang sangat manis, sangat indah. Suami istri, anak-anak, kita ini adalah suratan Injil yang hidup. Kita mempercayai, sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita ini adalah Injil yang hidup, yang setiap hari dilihat oleh orang lain, yang setiap hari tetangga-tetangga kita melihat, oh kehidupan orang Kristen, anak-anak Tuhan seperti itu. Luar biasa, karena gen kita ini punya identik kasih. Orang Kristen punya kasih. Oleh karena itu segala sesuatu yang kita lakukan itu harus berdasarkan kasih. Dalam mendidik anak-anak pun, mungkin anak-anak kita belum waktunya pegang HP, tetapi sudah disodori HP. Daripada ribut, daripada anak-anak nangis, daripada buat susah orang tua, lebih baik dikasih HP, diam. Nah, ini tentunya pendidikan yang keliru. Anak itu masih dalam pengawasan kita, anak itu masih dalam kendali kita. Selagi kita masih bisa mengatur anak, kita harus mendidik anak dengan kasih. Penulis Amsal mengatakan, hajarlah anakmu selagi ia masih bisa diselamatkan, bahkan pukullah dengan rotan. Ini bukan berbicara tentang kekerasan, tetapi ini adalah sebuah ajaran bagaimana seorang anak ini bisa menaati didikan orang tua ketika anak menyepelekan apa yang diajarkan oleh orang tua. Kewajiban ataupun keharusan keluarga Kristen harus menjadi keluarga yang berbuah. Ini adalah sebuah tantangan.
Oke, suami istri mungkin bisa jadi berkat, tapi belum tentu anak-anak kita bisa jadi berkat. Oleh karena itu, tantangan bagi kita supaya anak-anak yang kita bukan pelihara, tapi yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita asuh, anak-anak kita harus kita didik semaksimal mungkin untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan cara setiap waktu, setiap saat, kegiatan di gereja apapun itu, ajalah anak untuk hidup takut akan Tuhan, bergereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dikenalkan sedini mungkin tentang kasih Kristus. Demikian Pak Pendeta. Oke, satu hal yang menarik gitu ya Pak Ari, menarik di situ apa yang dijelaskan oleh Pak Ari, berarti untuk memulai agar keluarga kita ini bisa berbuah, itu keluarga kita harus berakar. Semuanya harus berakar. Ya, betul. Mendasarkan dan menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan keluarga. Kalau saya berbicara ada istilah KDRT. Kalau secara umum kan KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga gitu ya Pak Ari. Iya, betul. Tetapi satu hal harus mengakar, KDRT, Kristus dalam rumah tangga. Itu yang pertama. Haleluya. Kristus dalam rumah tangga. Iya. Ya. Karena apa? Membiarkan Kristus ini menjadi kepala keluarga, ini yang pertama, persyaratan untuk berakar seperti itu. Berakar berarti firman Allah sebagai tempat tinggal di mana keluarga bernaung. Firman Allah ini menjadi dasar. Itu yang dikatakan Pak Ari tadi, keluarga yang akan takut akan Tuhan itu dimulai dengan kesukaannya dengan firman Tuhan. Tentu kalau berbicara tentang firman Tuhan, bagaimana kedisiplinan rohani dalam keluarga itu terbangun. Itu kan bukan hanya sebatas ke gereja, itu sebatas itu kan itu padahal waktu yang terbanyak ada di dalam keluarga. Ya, ada istilahnya membangun mesbah keluarga itu menjadi hal yang penting. Itu seperti itu. Ini kalau boleh saya simpulkan seperti itu Pak Ari. Lalu ketika bertumbuh, itu ketika kita bisa mempelajari firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu kita sampaikan melalui kehidupan kita. Ya. Melakukan firman Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Nah, bagaimana keluarga ini sebagai tempat bernaungnya kekudusan Allah. Kalau kita masing-masing berbicara tubuh kita ada bait Allah. Betul, ya. Keluarga kita juga sama sebetulnya, itu tempat di mana Allah bernaung. Ketika semua keluarga bisa memahami seperti ini, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bisa luar biasa. Ya, yang kedua, menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan, selalu disambut dengan sukacita kehadiran Allah. Itu sehingga kalau kita lihat, kita bayangkan waktu kita untuk bergumul bersama dengan keluarga, ya, menggumulkan tentang firman Tuhan ini kan sebetulnya tidak sebanding dengan kesibukan kita yang lain. Ya, betul. Tuhan diberi waktu berapa sih dalam kehidupan kita sehari, padahal Tuhan memberikan waktu kepada kita ini 24 jam itu ya. Ketika saya tanyakan, apakah sehari waktu untuk Tuhan itu masing-masing pribadi anggota keluarga itu 1 jam? Tidak ada. 30 menit? Tidak ada, katanya seperti itu. 25 menit? Tidak ada. 15 menit? Tidak ada. Bahkan ada yang bilang 5 menit. Nah, 5 menit apa? Ya, belum sempat itu merenungkan firman Tuhan, mungkin seperti itu. Ya, paling pol-poli Pak, itu doa makan pagi, makan siang, makan malam, itu ya, sudah seperti itu. Nah, dan seharusnya ketika kita sudah mulai bertumbuh, itu semua keluarga harus mencari tuntunan Allah, sehingga Allah ini menjadi pedoman. Kalau tadi dikatakan bahwa kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri, dasar hidup keluarga itu, sehingga nanti hasilnya ketika kita benar-benar sudah bisa seperti itu, kita akan berbuah. Artinya berbuah itu setiap anggota keluarga, termasuk keluarga sendiri, itu melakukan kehendaknya. Dan ketika kita bisa melakukan kehendaknya, kita ini bisa menjadi kesaksian bagi sesama. Surat Kristus yang dikatakan Pak Ari tadi kan, dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kita ini surat-surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca oleh orang lain, keluarga oleh orang lain, seperti itu. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang indah untuk kita berbagi Pak Ari, dan harapan kita, ya, keluarga kita ini berbeda dengan yang lainnya. Puji gitu Tuhan. Kan? Karena keluarga Haleluya. kita ini kan keluarga yang sudah diselamatkan, tentunya akan berbeda seperti itu. Dan jangan lupa bahwa kita dipanggil ini sebagai pribadi
untuk menjadi garam dan terang. Tentu untuk menjadi garam dan terang kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Demikian juga keluarga harus berakar kuat di dalam imannya, bertumbuh, ya, menumbuhkan ya buah-buah yang baik nantinya, sehingga akan menghasilkan buah yang baik. Ketika kita boleh bertumbuh dengan baik di dalam iman, pasti buahnya akan baik. Dan itu harus dimulai dari pribadi-pribadi keluarganya, Pak. Itu kan, pribadi keluarganya, anggota keluarga masing-masing. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, jadilah istri yang takut akan Tuhan, jadilah suami yang takut akan Tuhan. Ini mungkin yang menjadi ajakan kita bagi para pendengar Mitra Buana Asri FM dan juga jemaat Tuhan di mana saja berada. Mungkin ada pesan-pesan apa Pak Ari sebelum nanti Pak Ari akan menutup di dalam doa untuk mendoakan keluarga-keluarga di dalam pergumulan-pergumulannya. Tentu hal ini mudah-mudahan percakapan singkat, ya, saya bersama dengan Pak Pendeta Ari ini akan memberkati kita semuanya. Ya, jangan dilupakan bahwa panggilan kita masing-masing pribadi sebagai anak-anak Tuhan ini juga mewujudkan keluarga yang bisa bertumbuh dan berbuah. Jadi mungkin ada pesan-pesan apa Pak Ali untuk keluarga-keluarga kita? Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, puji Tuhan. Pak Pendeta Eko, ya, bagi saya pribadi adalah keluarga sangat penting. Hidup takut akan Tuhan itu sangat penting. Tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa hidup kudus bukan hanya secara pribadi saja, tetapi dalam keluarga pun juga hidup kudus itu sangat penting. Bagaimana cara kita menghargai pasangan kita supaya tidak terjadi perselingkuhan. Jadi setiap hari para suami, Anda yang sebagai suami, lihatlah istrimu, pandanglah istrimu dengan penuh kasih sayang, bukan secara nafsu, tetapi kasih sayang murni yang tulus. Bagi para istri, para pendengar, engkau yang saat ini menjadi seorang istri, pandanglah suamimu, lihatlah dia setiap kali pulang bekerja, sambutlah dengan sukacita, jangan dengan muka murung, tapi sambutlah dengan sukacita, wajah yang berseri-seri, dengan suasana yang indah, yang harmonis. Ciptakanlah suasana surga dalam keluarga, sehingga anak-anak kita melihat, dan anak kita akan ke depan bisa mencontoh, oh, kehidupan keluarga papa mamaku, orang tuaku sangat harmonis. Jadi Pak Pendeta Eko dan Mitra Buana Asri dimanapun Anda berada, mari hiduplah takut akan Tuhan, supaya keluarga kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita bisa berbuah dengan luar biasa. Buah ini dalam arti kita bisa berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita dalam bentuk apapun. Kalau kita memiliki barang sesuatu, ya kita bisa memberi barang itu. Kalau kita hanya bisa memberi waktu, berikan waktu itu untuk tetangga kita, untuk saudara kita, atau apapun yang kita miliki, mari kita berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Termasuk adalah ketika kita bisa memberikan teladan yang baik, keluarga kita menjadi teladan baik bagi sekitarnya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Ari untuk pertemuan yang indah ini. Mungkin kita akan bertemu di waktu-waktu yang akan datang. Dan kami mohon Pak Ari untuk menutup di dalam doa, untuk mendoakan juga keluarga-keluarga Kristen di mana saja berada. Haleluya, puji Tuhan. Mitra Buana Asri, mari kita berdoa dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan, waktu yang singkat ini boleh kami pergunakan untuk menguatkan umat Tuhan, untuk menguatkan pendengar Radio Buana Asri dimanapun mereka berada. Mungkin yang saat ini sedang terjadi perselisihan antara suami istri, antara orang tua dengan anak. Tuhan Yesus, dari studio ini hamba berdoa kiranya damai sejahtera-Mu, keharmonisan boleh terjalin kembali di tengah-tengah keluarga yang sedang menghadapi berbagai permasalahan hidup. Kami percaya orang benar akan ditolong Tuhan, orang benar akan dipelihara Tuhan. Dan ketika kami hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong kami selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga untuk
Radio Buana Asri ini yang boleh menjadi sarana berkat bagi kami semuanya. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk keamanan bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami dilahirkan, dibesarkan, bahkan sampai kami dipanggil Tuhan pun kami masih merindukan tetap tinggal di bangsa ini. Dan kami juga berdoa untuk Kabupaten Sragen ya Tuhan. Tuhan berkati Ibu Bupati, Tuhan tolong dalam segala sesuatu pemerintahnya, kebijaksanaannya. Tuhan berkati selalu luar biasa dalam hal apapun itu, untuk memutuskan apapun itu. Tuhan yang baik akan memberikan yang baik juga bagi Kabupaten Sragen ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur hari ini atas kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan mengakhiri pertemuan kami melalui gelombang radio ini. Dan biarlah berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa memberkati kami semuanya dari hari ini hingga Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.